dia akan dikembalikan kepada hujan. Yang untuk mata air itu sebenarnya aslinya jernih. Oke. Tapi ketika dia harus sebagai sungai, dia rela membawa apapun diserahkan. Oke. Mau bangkai, Nah. mau tai orang. Nah, dijadikan namanya pasir beku. Dan sekarang aja ada pohon besar bambu-bambu itu gitu. Di Bendung, Jawa, Bendungan Aswan, Mesir. Tapi kan harus dialir. Harus ada bagian dari air itu yang mengalir. Nah, Ya. Tadi itu bilang Bapak tadi harus tetap bergerak. harus tetap bergerak ya. Karena air kan dia atoin sudah mengikuti apa maunya Tuhan. Nah, kita sudah melihat yang diajarkan air. Tapi kita ini manusia. Kadang-kadang kita ngomong kita pengen seperti air, tapi kita tidak melakukan apa yang dilakukan air. Nah, jadi kita kadang-kadang menyerah, berhenti bergerak. Makanya tadi saya sampaikan, benar yang disampaikan itu, filosofi kehidupan sehari-hari, tetapi kita harus memahaminya secara utuh, tidak separuh-separuh. Kalau mau kayak air yang dalam kehidupan mampu menghancurkan batu, satu kuncinya, air itu tidak pernah berhenti bergerak ya. Jadi lakukan sampai situ. Iya. Tapi karena terus menerus mungkin berapa tahun betapa kita melewati ujian, kesabaran yang diajar, ketekunan, konsisten, fokus dengan tujuan dia jatuh, itu hal yang tidak ada. Siang ini kita makin filsuf ya. Harusnya tadi malam kita ngobrolin kayak gini. Iya. Pak belum dipinjam tadi tadi malam. Iya, maksudnya tadi malam kita sampai jam 1 kan, kok nggak ketemu yang begini gitu, nggak keluar air ini filosofi air. Satu lagi tanah. Tanah kenapa? Sifat tanah kenapa? Tadi mungkin saya pernah cerita Pak ya, Pak Darmo. Enggak, belum tanam belum. Membacang di dekatnya di sisinya sekali. Ini membacang. Mik, Ruli. Akar apa? Tebu. Ya. Karena sering mondar-mandir di GPN. Iya. Capek Apalagi istirahat. masuk mesuji kan masih banyak tuh. Nah, capek istirahat, niupnya di pohon itu tadi. Tapi kan bagi orang yang mau berpikir, pasti dikasih, dituntun supaya makna-makna. Kalau kita minta 17 kali dalam satu hari untuk ingat dia, kita ciptakan hanya untuk beribadah. Makanya saya secara umum cobalah sambil melukis ngewiru. Jangan ngamer. Apa Wirid. kita kan poin awalnya kan setelah kita bercerita tentang karakteristik dari air, tadi mau menceritakan karakteristik tanah, gimana tuh maksudnya? Yang tanah itu tentang membacang dan tebu. Nah, Betapa jujurnya si tanah ini, KKN-nya nggak ada. betapa jujurnya si tanah ini kakaknya nggak ada, oke? Coba sih nggak datang sehari aja lah. Tanah yang sama ini ngalirin gula sama batang yang masuk. Oke. Si tebu ngerasain dong tolak orang kalimat asam. Nah, Tapi seumur dunia nggak ada kan? Betapa jujurnya karakter tanah sifat tanah ini. Kalau kita mau belajar kejujuran, amanah. Saya belum dong, Pak. sama. Enggak, maksudnya tanah itu bekerja sesuai dengan perintah terhadap Allah terhadap tanah itu. Dia tidak bisa memilih pohon apa yang ada di atas dia. Tetapi pohon apapun itu akan dilayani sesuai dengan kemauan pohonnya. Kalau seandainya pohonnya itu pohon tebu, dia tidak akan pernah tanah itu merubah tebu itu menjadi asam. Dia akan melayani
melayani tebunya aja. Pas itu, pas. Jadi apa yang ada dan jatuh di atas tanah itu, tanah akan melayani tumbuhan itu seperti tumbuhan itu maunya seperti apa. Jadi tanam ganja, dia tanah akan tetap melayani pohon ganja. Dia nggak akan fly kan? Tumbuh. Tanah nggak akan fly meskipun melayani ganja. Jadi otomatis tanah tidak pernah memilih mau dia dan tidak pernah berpikiran ini pohon jahat atau pohon baik. Dia hanya mendapatkan perintah untuk melayani tumbuhan yang jatuh di atasnya dan dia akan layani tumbuhan itu sesuai dengan permintaan pohon itu mau jadi seperti apa. Dia tidak pernah berusaha untuk merubah pohon tebu untuk menjadi asam isinya. Jadi itu sifat dari tanah. Jadi maksudnya adalah melayani seikhlas-ikhlasnya gitu, Pak. Oh ya, harus amanah. Mungkin kita bisa mencapai itu nggak mungkin. Tapi itu apa dipikirnya? Tapi kita berusaha sebaik itu kan nggak salah. Betul. Sebatas 60% lah. Dan satu lagi, Pak, tanah tidak pernah meminta balasan dari pohon. Nah, Pak Komang bilang uang, sapi. Yang saya bilang semua alam bertasbih itu. Menjaga amanah itu tasbih. Semua benda alam semesta itu bertasbih kepada Allah. Jadi kalau bisa manusia dalam bergerak jangan mengharapkan balasan dari apa yang digerak. Enggak gitu juga. Kita masih manusia. Itu tadi Pak Bang Lukis tadi. Kita masih itu Pak. Karena manusia ya. Iya manusia. Kita masih realis. Kalau ada manusia berharap balasan, mungkin tingkatannya belum sejujur tanah. Enggak, maksudnya gitu. Sebenarnya manusia kondisinya kondisi itu yang kita tiru ya. Tapi bahwa itu teladan yang paling puncak. Ya kita juga harus paham bahwa itu yang ngasih teladan siapa sih? Saya tambahin Pak, kalau kita udah masuk tanah, kan kita udah nggak berharap apa-apa lagi, nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Betul Pak, saya paham dengan Pak Dharma. Ada sebagian yang mudah-mudahan memang olah begitu ya. Siap salah menolak kalah. Kalau nggak mau salah ya nggak usah ngapa-ngapain. Kalau sudah salah ya jangan mau kalah, itu prinsip Payung University Pak. Habis itu masuk tanah. Mudah-mudahan saya membaca Pak Dharma ini bukan dari yang buruk nih. Justru makanya beruntung benar ya kalian yang muda-muda metro ini punya seperti Pak Dharma. Wow. Saya hanya Pak Rito. Orang yang peduli gini dari zamannya BKL dan belum ada Pak. Lewat kesenian. Zamannya masih batok-batokan dulu juga belum ada. Saya karya saya itu pernah diberakin golok sama orang Kota Bumi. di Waktu pameran seleksi untuk pameran pertama kali di Jambi. Jadi dipilih 10 orang yang layak diutus ke sana. Jadi satu orang namanya siapa? Dan akrab juga dia yang dulu ketua bank apa kepala bank gitu. Bukan orang potong gigi. Ya ada musik kerasnya begitu ya. Dia pikir karya saya itu diunggah sebagai ilustrasi berita di koran, terus di depan katalog karya saya itu lain tadi. Makanya sampai juga karena dia orang kaya, berapa sih yang lu minta dari dia? Istilahnya kan kenapa sih orang yang gak karuan ini bisa dipilih? Kedua, lu minta berapa? Gak bisa. Kalau cuma itu, tapi kan ada sisi lain. Dan misterinya lukisan itu ternyata lukisan itu dibeli di Jambi. Dibeli di Jambi oleh kepala galeri nasional yang waktu itu masih di Nurani.
Lukisan orang itu. Lukisan saya. Lukisan kita. Yang digebrak ini. Yang tiba-tiba masuk orang tiba-tiba jadi Pak, ini maaf, mohon apa kalau salah ya. Lukisan Pak Ari pernah dibayar mahal tuh harga berapa? Mohon maaf kalau ini apa? Ini saya udah tergantung bodong, Pak. Gimana? Saya udah tergantung bodongnya begini. Makanya saya bisa bilang ada 4 pembeli karakter pembeli itu yang saya kalau yang dia membeli dirinya sendiri. Dia membeli karena memang senang dia membeli untuk dijual lagi dan dia beli karena kasihan. Ada unsur kasihan. Kebanyakan itu yang ketiga. Pernah lukisan saya tukar kemplang. Kemplang. Pernah ditukar kilo beras. Pernah di yang sakit itu. Kamu bikin ini berapa sih modalnya? Cuma cat segini, bentuknya kayak gini kok harganya. Oh, guyonnya Bang Dendi semalam. Enggak, tapi pertanyaan ini serius, Pak. Meskipun saru ya gitu. Pernah harga berapa, Pak? Sekarang 25. 25. Memang ini. Memang apa? Dunia seni itu sebenarnya dunia keindahan. Kalau orang melihatnya seperti kayak masuk ke atas tadi, kemudian melihat keindahan yang ada, mereka senang sebenarnya melihat keindahan. Mereka penasaran, apalagi kalau misalnya kita branding, kita foto, kita upload lukisan yang ada dengan narasi deskripsi yang menarik, yang memang mendeskripsikan atau dideskripsikan oleh yang melukisnya. Saya yakin orang melihat ke atas itu akan senang. Lukisan itu keindahan. Memang mayoritas masyarakat kita itu masih berpikir bahwa keindahan itu gratis. Nah, itu yang susah. Sehingga akhirnya mereka kadang-kadang melihat kayak gini, nek iso gratis mau bayar. Itu yang paling angel. Padahal kita tahu dan bahkan para senimannya tahu, untuk membentuk sebuah keindahan, para seniman sendiri membutuhkan sebuah modal. Oke lah tenaganya dikeluarkan. Oke lah rasa seni yang ada di hatinya dilupakan. Baiklah itu semua. Tapi tetap saja membutuhkan sebuah modal yang kanvas itu tidak bisa datang ke toko untuk minta aja. Kan seperti itu. Nah, itulah pemahaman yang harus ada. Jadi seperti kayak tempat ini. Sebenarnya saya berharap kayak tempat ini ada kayak pengurus ya, karena kalau saya misalnya bahkan kayak makanan kecil, kopi di tempat ini nggak ada, ini lama-lama tempat ini nggak ada yang nongkrong. Pada saat di sini nggak ada yang nongkrong, nggak ada diskusi di sini. Kaitannya sama saya minta sama Kadafi juga sama tuntutan kamu yang harus berapa faktor untuk pameran itu sebenarnya. Salah satu yang pengen saya tambahin itu EO tentang kepanitiaan, tentang setting, tentang publikasi, tentang yang bentuknya marketing, itu harus ada EO. Kita tiru aja artis. Iya. Semua menghidupi kan? Iya. Ada MOU, ada kesepakatan. Ya, bisa juga sih pakai IO, bisa jadi pakai kearifan lokal yang ada di sini. Tapi ini maaf Pak, ketika Kadapil mungkin lebih pahamnya karena dia berputar di sini. Tata kelola pameran itu kelengkapannya adalah EO. Karena kita sebenarnya seniman pelukis ini pengantin yang nyewa organ, yang nyewa tenda, yang nyewa kursi itu EO. Panitia hajatan itu. Sebenarnya kita udah diorangin kalau pakai cara sampai disediain homestay, disediain Ya, sebenarnya sih kalau Pak Ari dari pengalaman selama ini sebagai seniman, memang jarang sekali yang para pembuat kebijakan
akhirnya memahami hati para seniman. Bukan mereka tidak mau memahami, karena mungkin bukan mereka tidak mau peduli, tapi mungkin mereka tidak memahami kan. Jadi kenapa gerakan ekosistemnya Pak Dharma itu tinggi banget. Independennya seniman itu memang harus dipegang dulu. Karena kemerdekaan kita itu nggak bisa dibayar dengan apapun. Tapi Pak Ari tentunya sepakat bukannya juga. Ini, Pak, bukannya saya ngeluh dengan yang sekarang, yang dulu, atau yang kapan pun nanti. Tidak harus begitu, enggak. Saya cuma cerita saya tadi, saya pernah ngalami zaman yang waktu itu masih bukan dulu kali. Iya. Yang asli itu yang nonton itu bukan orang gitu loh, gajah kadang-kadang bisa, tapi gajah. Iya. Pak Ari, mohon maaf tak potong Pak Ari. Maksud Mas Ardito itu kan gini, lukisan itu kalau ada deskripsinya diupload di medsos, maka kan akan mengundang orang bukan hanya dari lingkungan itu. Yang akan datang bisa kemana-mana, bahkan bisa merayu orang kaya yang bisa memahami lukisan, karena kita ada penjelasan tadi. Nah, independen yang mungkin dijelaskan Pak Ari bagi saya, karena payung ini taruhlah kita ngomongin kuliner ya. Siapa sih yang nggak bisa bikin kuliner? Bisa. Tapi karena kita memang dari awal memang fokusnya gimana kuliner itu dikenal orang, maka selalu kita promosikan kuliner. Anggaplah lukisan itu adalah kuliner. Maka cara kita bukan lagi kayak dulu, misal kita undang tokoh kemudian beli. Ini kalau versi saya nggak gitu, tapi versi saya adalah orang ini harus dipahamkan dulu arti penting bagaimana makna filosofi lukisan. Daripada tadi nanti kita malah ditanya yang menyakitkan tadi, kan modalmu paling cuman. Betul Pak, makanya saya setuju banget dengan ide Pak Dharma, Bang Lukis tadi ya. Bang Lukis. Tuntutan saya sama, ya, kan ada kampung lukis Bang. tuntutan saya sama Gaddafi kalau mau gerakan ini lebih berisi lagi, katalog jangan lupa. Kata kamu pra-katalog itu berarti orang yang memang sudah masuk ke sana. Nah, di sini pendekatannya harus di awal, karena saya bilang tadi dia pembeli, apalagi yang belinya itu galeri juga yang untuk jualan kamu, sebenarnya untuk hidupin kamu berkepanjangan. Terus saya lanjut Pak. Nah, pemerintah tuh di mana perannya? Kalau menurut saya kasih ruang tuh gitu, bukan uang. Jadi gini, pemerintah bikin event yang terintegrasikan dengan lukisan tadi, misal ngundang Dian Sastro. Jadi Dian Sastro tuh jadi daya tarik. Atau kalau nggak ngundang musisi, kalau Bang Madin semalam ngomong musisi siapa? Dere kah kayak yang diundang sama Umar Ahmad. Betul, ada pengalaman dari saya, bukti nyata, banyak saksi hidup, dan dokumennya juga saya masih saya simpan. Kopi pertama kali dijadiin bahan lukisan, ini enggak 2006, bukan loh yang di Tahun Budaya. Kebetulan sarung pet ini hubungan sama Iswadi ke Lampung. Enggak, sarung pet ini ada kerabatnya lagi hajatan di Lampung, mampir ke Taman Budaya Lampung. Setelah itu ditulis sama koran, bukan koran nasional, waktu itu masih zamannya kerabatnya Lampung Pos itu kan ada juga di Jawa sih ya, kayak Jawa Pos itu kan ada. Media Indonesia. Nah, itu media group. nah ada Borneo Pos. ada Metro TV itu media group. ada jaringan seperti itu kan. Lampung Pos. Dan dibaca sama orang lain. Kebetulan yang baca ini ada kepentingan untuk sebagai hadiah Pak. Itu makanya saya bilang untuk hadiah. Apa ya? Bukannya berbangga diri. Lukisan itu direbutin. Satu-satunya pengalaman saya, lukisan saya direbutin sama pembeli. Jadi Kapolda sini pengen beli itu, udah sepakat harganya sama panitia, sama EO tadi. Sekian, tiba-tiba putusan dari RI 1 harus dia yang beli, juga untuk hadiah untuk waktu itu masih ibu negara, zamannya SBY. Nah,
yang saya sampai terharu betapa lukisan itu disediakan satu mobil box khusus kosong cuma untuk ngelakban lukisan saya itu dikemasnya begitu nggak terbayangkan cuma untuk itu akan terjadi seperti itu kamu orang itu. Dan tidak lupa Bapak kasih filosofi ke Polda tadi kan, ditanya makna lukisan tadi Bapak ngejelasin kan? Nah, saya mau jelasin bahwa seseorang yang kayak Pak Dano bilang undang siapa? Ya, Dian Sastro. Saya ngefans Dian Sastro Pak. Nah, itu Ngapain bisa dilihat nggak bisa dipegang? membantu itu tadi, membantu corong. Wow. Iya. Ini mah udah mahal tadi. Manual semua ya? Orang ya. Orang itu adalah sarapan pagi kan gitu. Nah peristiwa itu memang ada Pak, potongan segala macam resiko itu memang sudah ada. Panitianya, PO-nya, publikasinya, murah harganya cuma 6 kalau nggak salah. Tapi yang berkesan itu kan diapresiasinya itu. Bodoh amat, senang nggak senang, ngerti nggak senang lukisannya. Saya gambarin burung Raja Wali lagi memangsa Kelinci. rusa Raja Wali di bangsa pinggir rusa. tebing. Maksudnya saya ngeritik ini loh, tentang dari Raja Wali. Ingat dong, itu kan jurang. Kamu kenyang makan, ya bisa ada juga Raja Wali yang jatuh karena kekenyangan perut, nggak bisa terbang lagi, ya kan? Tahu batas. Jadi ukuran Raja Walinya ya sebesar Raja Wali. Maaf, bukan pemimpin. Siapapun yang sudah di atas, yang seorang Raja Wali. Ukuran Raja Walinya sebesar Raja Wali, ukuran rusanya sebesar rusa. Jadi gambar itu besar rusa Ukurannya lebih. gini Pak, kalau mau ditanya itu ukurannya 1,5 kali 2,5. Ya, ukuran kanvasnya. Di gambar itu besar dari Raja Wali sama besar rusanya, gedean rusanya. Proporsi kalau tanya proporsi. Skala. Tentu. Pak ngomong saya sudah mendalami tentang promosi itu, mana yang harus menonjol, mana yang harus direndahkan dalam rangka mengusung tema tadi. Kalau siapa menang sudah memang diatur, karena saya biasa mengkonsep karya. Jadi besar Raja Walinya sama besar, Betul Pak. lebih besar Raja Walinya. Betul Pak. Oh gitu. Orang pernah saya nakal ini yang takut tergoda itu ya, tentang kita kembali lagi ke masjid tadi. Yang khawatir besok nggak ada beras itu. Saya pernah bilang bikin patung nggak selesai semua sakit. Saya sampai tergoda, lukisan itu ada sesuatu yang bisa saya gunakan. Itu godaan. Bahwa itu godaan si dia itu untungnya cepat paham gitu. Ketika karena jawabannya begitu besok nggak ada beras itu saya gambar orang nunggu padi dan itu besok ada beras gitu. Kan digoda tuh ya kalau kita bikin ini ikutin si pembisik tadi, aku lo hebat lo, pernah dibilangin kalau lo mau jadi pelukis hebat ini irisnya, ini syairnya, dicoba baru sepotong ayat itu kayak ada kayu itu nutup dari sini ke sini. Yang ngasih itu memang teman juga sesama seni, tapi dia kesasar jadi paranormal. Tapi sudah ya.
Ternyata memang Mas Angga ini weird kayaknya. Siapa yang sholat jarang? Sholatnya jarang ya. Iya enggak, kita percaya ke situ kalau dibagiin nggak rata sama semua, nggak ada dong Tuhan. Ya, tapi kan rezeki itu bukan nominal ya. Ini saya sehat ini alangkah kalau di nominalin berapa sih Pak? Saya sakit waktu nominal. Beda tuh Pak. Itu berkah. Jadi kalau rezeki itu Bapak kesandung emas 1 kilo itu bisa dihitung Pak. Tapi kalau berkah nggak bisa dihitung. Saya pernah sampein tuh ke Bu Titis. Saya bilang gini, Bu Titis, kalau rezeki itu, misal Ibu kasih saya 1 miliar, itu masih kehitung rezeki. Tapi saya punya berkah, contoh Pak Soban. Andai kan Ibu suruh milih saya, Ibu kasih saya 1 miliar, saya mau suruh milih Pak Soban. Pak Soban itu berkah bagi saya, lisannya, pikirannya, hatinya. Jadi berkah itu tidak terhitung, kalau rezeki bisa dihitung. Tapi kalau Bu Titis ngasih saya duit 1 miliar, saya suruh milih Anggi, Alpin ini, saya pilih duit 1 miliar. Masuk nggak? Saya menganggap Pak Haji Sauban berkah bagi saya, udah tidak ternilai Pak. Itu Pak, makanya saya paham ada lompok di situ. Saya paham itu gini Pak, ternyata saya salah. Selama ini kemauan saya Nggak salah, tapi saya ngelurusin Pak. ya kan, makanya bilang jangan takut salah. Siap salah menolak kalah. Siap Iya, salah. jangan takut salah emang. Tapi saya ada pertanyaan Pak. Titik terendah Pak Ari itu pernah seperti apa? Kan saya bilang saya pernah jadi anak bawah. Orang yang dijejak itu dengan penting mana? Itu paling terendah Pak. Awal-awal masuk ke seni rupa Lembang, seni rupa Lampung seperti itu. Terendahnya Pak maksud ini frame-nya apa? Bisa lebih Terpuruk. Pokoknya ketika paling pengalaman empiris atau apa gitu. semuanya. Contoh waktu sakit itu ke Kemplang, Iya. di Palembang. Sibira itu, Sibira ya, tahu ya Sibira ya. Dia kena diare parah sampai dokter rumah sakit umum di sini udah nyerah. Diangkat kulit perutnya itu udah nggak ada kemungkinan dia bakal mati lah istilah kasar. Tapi kenapa harus ditolong dengan cuma ingat jenis lokal, obat tradisional, kunyit di persen itu ternyata orangnya masih bisa. Makanya kita ngomong baca doa sebelum minum obat itu kan kadang-kadang kita salah, sudah terlalu percaya dengan Yang nyembuhin seolah obat. Ini ada Pak Dokter soalnya. maaf itu. Yang nyembuhin Allah. Nyembuhin Allah. Karena sebenarnya kalau dokter itu cuma dengan pengetahuannya berusaha mencari persentase terbaik dari pilihan-pilihan obat yang sudah ada. Jadi sama mengobati orang itu seni juga. Karena keluhan setiap orang kadang-kadang berbeda-beda. Itu kan saya bilang semua orang punya kasus ini. Cuma dia nggak bilang jadi bapak pawang tadi nyatakan seni dalam pemilu. Oh. Semua punya, tapi ada yang biasa. Oh, bawang lanang tadi. Ya, termasuk berpolitik pun seni Pak. Iya. Omongan Seni Pak, politik. ngomong itu betapa bahasa diplomasinya untuk masuk. Ya kan? Dia pemain jurus menumpang macet yang bertanggung jawab. Ya kan? Ya. Kebaca kan? Jam terbangnya tinggi. Nah, kita berupa kalau yang saya tangkap percaya diri. Betapa di tengah kelompok seperti ini dia lain sendiri, tapi dia gagal. Bali begini. Kenapa kita enggak? Yang lebih kuat. Percaya diri kan penyakit paling utama tuh. Pak, darah bugis Pak Ari ini dari bapak apa dari ibu? Dari kakek. Oh, dari kakek. Mungkin dari buyut ya, karena ketika pelacakan itu nyari apa sangat Wih. Turos. dari Cina ada, dari
kan tapi di Betawi kan dari semua Amerika lah, Amerika kecil. Tapi Betawinya dominan. Sampai di ibu dominan. Karena yang paling lama, Silakan Bang Ucok. yang paling lama dengan saya itu ibu. Ibu. Saya 10 tahun ditinggal bapak, umur 20 tahun ditinggal ibu. Jadi lebih lama ibu ya. Tapi ibu Betawi. Itu dari Arab ke Cina. Dulu kan pernah dengar Cina Benteng ya? Cina Benteng. Cina Benteng itu apa tuh? Kan zaman itu nggak upahnya kalau ada orang muslim di bawah gelar itu sudah dikondisiin sama penjajah, harus terkotak-kotak, harus DPD, ya kan? Tujuannya kan DPD di kotak-kotakan lah itu antara etnis ini di woro-woro etnis ini lebih hebat, etnis ini cuma begini. Dia ngancurin brainstorm, dia ngancurin apa? Pola pikir. Nah, tapi kita nggak sadar 350 tahun kita terlama dibuat sama orang-orang yang kebetulan diposisiin sebagai ini loh para kiai, ini loh para yang wajib di sekolah aja kan berat. Tapi saya masih ngalamin tahun 52 tambah 6 58 itu saya masih ngalamin pakai grip asbak asbak karena gurunya masih orang Belanda, Suster Joris. TK dulu belum ada sebutannya propel. Iya. Masih propel. Kalau bangunan ini nih dimanfaatkan nanti untuk berkumpul madrasah atau pesantren pemberdayaan di atas untuk seni. Macam-macam. Kayak pelatihan nanti di sini. Mau dimatikan atas untuk pameran terus atau hanya Nah, untuk pameran kan periode nggak bisa setiap hari. Oh, Jadi nggak setelah setiap pameran ada kegiatan-kegiatan sekolah desa, oh gitu. sekolah penggerak. Ya nanti lagi ngerancang habis ini mau pameran kapan lagi. Kalau ini kan paling hanya pameran berapa hari, 10 hari, 4 paling banyak sih. Oh gitu. Saya kira ini mau dipakai atasnya buat terus lukisan. Nah nanti ada bang lukis tadi ya di ruang-ruang itu, ruang-ruang kecil tadi itu. Makanya aku mau bilang buatin galeri art Pak Ari. Tadi ada perusahaan Wings, cocok itu Pak. Dia mau support itu. Baru kita obrolin pagi tadi, saya janjian diajak sama Pak Wawan. Ada orang mau ketemu. Terus saya bilang jam 7 karena jam 8 saya ada wakil bupati sama DPR RI mau datang. Ternyata dia antusias. Terus ketemulah sama Pak Ari tadi. Tadinya dia itu mau ngasih uang Pak. Saya bilang Pak jangan kasih uang. Saya bilang, mending kasih ruang. Saya bilang. Kalau kasih ruang artinya nanti ini mohon maaf Pak Ari ya. Bang Ian udah meninggal itu, Pak Samsul Rizal habis meninggal itu, orang sini tuh nggak memperhatikan karya-karya beliau. Nah Pak Ari yang sudah ngelukis 800 ini harus kita ceritakan, kita hidupkan kayak ada argumentatif menghidupkan Gus Dur. Nilai-nilai filosofi Pak Ari kita tulis. Enggak apa-apa Pak. Enggak didewakan. Enggak, saya enggak akan sembah Pak Ari kok. Enggak. Saya cuma ingin enggak. Pak Ari sombong boleh, udah senior. Ya. Gini, maksud saya gini, ruang itu adalah orang ingin melihat bahwa di Lampung punya orang karya. Nanti ada akriliknya Pak Ari yang mungkin seperti Pak Jokowi di balai itu di bandara. Terus ada quotes-quotesnya, terus ada karya-karyanya, ada video YouTube-nya. Mungkin nanti suatu saat saya akan merepotkan Pak Ari bercerita terus di YouTube. Itu misal mohon maaf kalau Pak Ari itu udah nggak ada, orang masih bisa lihat Pak Ari. Dan yang kedua semoga dari yang dilakukan Pak Ari itu bisa Menginspirasi. Menimbulkan daya nilai lebih ke yang muda-muda. Betul. Baik semangat, baik daya jual dari Inti hasil saya produknya. sebenarnya itu ditangkap sama YouTuber musuh ada satu orang yang meninggal di YouTube bilang saya banyak hampir banyak nulis orang yang pakai waktu saya itu berkali-kali dalam versi cuma foto bercerita sedikit pengalaman
grafis saya bikin grafis tingkat. Jadi banyak SD yang mau ngomong bukannya nyambung itu narasumbernya dari saya gitu. Sampai berkaitan bilang pos ini. Beliau ini juga seniman loh Pak, buat lagu. Bedanya beliau musik. Siapa Pak? Saya Saya tadi malam buat lagu. Nah, makanya saya bilang semua orang punya rasa seni, tapi ada yang biasa, ada yang cuma diletakkan sebagai ganjal pintu. Kalau kita dikasih besi, kita asal jadi golok berguna. Kayaknya semua pejabat yang pensiun kayaknya ngelukis kayak. SBY aja sekarang kerjanya ngelukis loh. Nah, Kalau nggak mungkin kan malah sakit kan. Dia ngelukis, dia kemarin ngelukis di Pacitan sama 2000 anak kecil loh. SBY. Apa rahasia kesehatan Pak Ari di situ? gini loh Pak, bukannya saya kebangga-banggaan punya umur panjang. Mungkin masih di warning ya. Kamu tuh belum siap setengah dari bekal yang mau dibawa. Coba setengah aja, cukupin. Makanya saya ada tuntutan batin berbagi bersedekah ilmu itu pada kalian. Dan saya umpamain kalau saya ngomong di depan kelompok kan sia-sia ya. Nanti kalau ada orang bersedekah, ada kotak amal kan mudah-mudahan tersalur. Jadi memang ngomong bukan soal ilmu soal hebat. Saya memang namanya tadi honor, asalnya ngomong ongkos jalan. Enggak itu ukurannya. Panggung orang mesti ngantar metro enggak. Orang mesti ngajarin metro anak-anak muda sok hebat amat. Enggak itu. Ada tuntutan yang juga saya berjanji bernasar di sini. Kan berat ya. Sanggup gak sanggup? Janji itu apa sih? Makanya saya bilang coba salah doa itu begitu. Doa kamu apa? Ngarepin apa gitu loh. Salahnya selama ini Pak Ari arsipin nggak dari awal udah ya udah ngeliat. bentar ada maksudnya tak event tulisan sketsa masih ada Udah ya udah ngeliat. Kalau kata itu ada video Karena zamannya belum. ya Waktu itu makanya saya wanti-wanti sama kata aku, tolonglah hargai katalog. Kamu udah seniman, udah melukis yang terbang kemana-mana, berkibar di mana-mana. Satu aja contoh soal katalognya. Coba kita lihat. Apa gitu? Ke pusat orang cari arsip. Ini loh. Saya itu memang ada budaya mengarsip semua kegiatan. Jadi kalau ketika dilaporin kan sama wartawan, ini Pak udah diupload, diunggah maksudnya di koran. Itu kadang-kadang beli sampai 4. Karena nyimpen satu kalau rusak kan eman-eman. Beli 4 ya semua diarsip. karya-karya lama juga masih Ya berita tentang saya. Iya Bang Karya judulnya kan, Bang Karya, Bang Lukis, Bang Rupa. sekarang kadang jadi pelaku seni itu nanti kita sepele itu Itu yang saya bilang ego. Itu ego. Dan orang yang mau terjun ke situ, sama yang cocok. Mas Kadapi yang paham. Saya mungkin bisa fasilitasi, tapi Mas Kadapi yang paham yang gitu-gitu. Pernah cerita tentang salah satu itu pengen juga ada website karya apa pameran-pameran terarsip secara online juga bisa. Udah ada kesana beliau. Kalau saya ini kan relawan sih Pak, kadang rela kadang melawan. Iya, ini tapi ya bukannya saya gerakan pertama kamu terus saya coba sih dari mana enggak gitu kan saya ngomong dari awal kan saya ngomong setuju karena itu gerakan baru yang
positif, tapi perlengkapannya ada yang kurang gitu. Analitiknya di situ, bukan nyalahin ya. Sorry, jangan benar itu sebagai penyalah dengan contoh soal kita Mr. E tadi. Paham ya? Ya, Pak. Jadi yang namanya katalog, publikasi, woro-woro sebelum terjadinya ampas kopi itu 3 bulan sebelum hari H si corong ini udah mulai halu-halu. Meta pameran itu sampai 3 bulan juga masih mengulang berita. Siapa dasarnya? Publikasi. Nah, kalau gerakan kamu lengkap seperti itu, foto didukung metro sana. Iya. Kita bicara Lampung lah ya, nggak usah metro aja nanti. Kita fasilitasi Lampung untuk bisa punya taring di nasional. Lampung bahasa kita nanti. Pak ini Pak Dharma, kenapa kasus di Indekame di Lampung itu enggak terjadi? Waktu itu kan arahan dari Pak Antoni, di tiap itu kan ada dewan. Tapi ketika sampai ke titik, cuma sampai ke titik membawa naskah itu ke hadapan Pak Sapri, nyoret bahwa itu disalin sama bupati. Nggak ada yang berani, nggak ada yang mau, nggak ada yang peduli. Ternyata orang-orang yang selama ini saya anggap dia itu betul-betul seniman, attitude-nya nggak dipakai, mentalnya nggak dipakai, percaya dirinya apalagi. Kan salah satu putusan itu di Dewan itu bukannya kita tadi itu KKN dari duit UUD, di Dewan itu justru menghidupi hasil setelah itu paham itu baca ADART bahasa lemah lah itu makanya disebut mati suri juga bukan itu cerita drama kisir juga kayaknya tidak. Kejadiannya begitu sampai jahatnya saya itu panggung saya. Kenapa kok ngoyo orang-orang ujuk-ujuk datang tiba-tiba begitu? Ada sentimental yang begitu. Pokoknya banyak sekali ritual itu tadi. Kalau kita mau berbuat baik, memang ritualnya lebih banyak dijalankan kan, dibanding kita diarahin ke yang jahat. Kita udah di depan dari. Nah, ketawa. Siap. Udah setengah 12 saya matiin Pak ya videonya Pak ya. 43 menit.